Assalamualaikum teman. Welcome back to my YouTube channel. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu adalah video seputar kehamilan yang saya alami. Sebelum saya akan melanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar membuat saya semakin semangat dalam membuat videonya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan bercerita mengenai kehamilan, seputar kehamilan, belum jauh dari seputar kehamilan ya. Di sini saya akan menceritakan tentang program hamil atau promil yang saya lakukan sebelum saya hamil saat ini. Kemarin ada beberapa macam yang saya jalani promil, tetapi ada yang cocok ataupun yang tidak cocok pada diri saya. Itu yang saya alamin ya. Tapi tidak semua ibu hamil ataupun ibu-ibu pasangan muda yang mengalami seperti saya, karena ini yang saya ceritakan menurut pengalaman pribadi saya. Yang pertama, saya melakukan promil itu dengan menggunakan susu Prenagen Essensis yang ini ya. Saya mengkonsumsinya itu mulai dari sebelum nikah atau kurang lebih 1 bulan sebelum nikah. Itu kan kata orang tuh, saya dengar juga dari teman-teman, katanya bagus mengkonsumsi susu ini karena susu ini nih tidak hanya membuat kita sehat, tetapi membuat kandungan kita itu lebih siap untuk dibuahin. Tetapi setelah saya mengkonsumsi ini, sebenarnya enak, susunya enak, apalagi saya minumnya itu dengan menggunakan air es atau menggunakan batu es. Tetapi kalau kalian tidak suka, bisa juga menggunakan air hangat ya. Tetapi mungkin saya salah satu orang yang kurang suka mengkonsumsi susu, jadi kayak malek kayak gitu. Nah, malek atau bosen minum susu terus kayak gitu. Nah, jadi saya kurang lebih nggak sampai 2 bulan mengkonsumsi. Karena promil yang pertama saya tidak konsekuen melakukannya, jadi saya ganti. Yang kedua itu saya menggunakan Evere dan Volavit yang ini ya. Itu saya gunakan kalau untuk saya gunakan sehari sekali malam mau tidur, itu Evere sama Volavit. Tapi suami saya juga saya kasih, cuma saya kasihnya Volavit aja. Itu banyak sekali gunanya yang saya baca tuh kan, untuk enggak cuman untuk wanitanya aja, tapi untuk laki-lakinya juga. Jadi sang suami juga meminum Volavit tersebut. Kurang lebih manfaatnya bisa dibuka dari sini ya. Karena saya juga tuh termasuk yang susah untuk minum obat, jadi saya tuh kurang konsisten dalam minum obat itu. Menurut saya juga tuh kebanyakan minum obat kayaknya itu kan kurang lebih obat itu tuh obat kimia ya. Jadi menurut saya kalau kebanyakan mengkonsumsi obat tersebut, menurut saya itu tuh nggak baik juga. Jadi kurang lebih 1 bulan saya mengkonsumsi itu, haid saya juga teratur. Menurut saya belum cocok di saya, jadi saya hentikan. Saya lanjut lagi lah ke cara promil yang ketiga. Lanjut promil yang ketiga. Promil yang ketiga ini menurut saya lumayan ampuh ya, karena terakhir saya menggunakan yang ketiga ini, alhamdulillah setelah itu saya hamil. Yaitu saya promil ini dengan menggunakan buah zuriat dan madu khusus untuk promil. Kurang lebih madunya seperti ini ya. Saya beli di Shopee, nanti saya letakkan linknya di bawah sini. Kalau kalian ada yang ingin mencoba juga boleh, tinggal klik link di bawah sini ya. Cara mengkonsumsinya itu tidak hanya perempuannya saja, tetapi lelakinya juga harus meminumnya. Yaitu kalau saya kemarin, saya gunakannya 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan atau sesudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur dikonsumsinya ya. Dia itu tuh kalau untuk buah zuriatnya itu dipotong
dipotong kecil. Itu terserah sih ukurannya, mau 7 atau sampai 8, tapi dipotongnya kecil-kecil ya, jangan terlalu kecil, sedang lah kayak gitu. Sudah dipotong, dibersihkan, sudah menurut Anda bersih, itu dimasak dengan air kurang lebih tuh airnya tuh takaran airnya 3 cangkir menjadi 2 cangkir. 2 cangkir, 1 cangkir untuk istri dan 1 cangkir lagi untuk suami. Setelah itu, kalau sudah merasa airnya tadi kan masih hangat tuh, masih hangat yang mendidih, didiamkan dulu sampai dia merasa, kalau kita merasa udah kayak hangat kukuh, baru ditambahkan madu, sesendok madu untuk promil perempuan dan sesendok lagi madu promil untuk laki-laki. Dikonsumsinya rutin ya, harus konsekuen harus konsisten harus konsisten ya, namanya juga kita ikhtiar, kita mencoba, siapa tahu itu salah satu jalan Allah yang Allah berikan untuk kita kan. Tidak menutup kemungkinan 10 ataupun lebih dari sebanyak apapun cara yang kita lakukan, salah satunya adalah pelantara untuk kita kan. Banyak manfaat dari yang saya baca ya, banyak manfaat dari buah zuriat tersebut. Satu, buah itu yang kurang lebihnya ya tumbuhnya yang ada di Arab. Kedua, manfaatnya tuh kalau untuk perempuan, tetapi kalau seandainya manfaatnya itu kalau mau lebih detailnya, lebih jelasnya, kalian bisa buka ataupun searching di Google ya. Tetapi kalau mau ringkasannya, kalau menurut saya, manfaat untuk perempuannya itu 1, menyuburkan kandungan, 2, membuat siklus haid dan cocok banget untuk orang yang haidnya tidak teratur, jadi membuat siklus haidnya teratur. Ketiga, juga bisa menyembuhkan penyakit PCOS. Keempat, juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit pada wanita seperti kista, yang sepertinya penyakit-penyakit perempuan seperti itu ya. Kalau manfaatnya untuk laki-laki itu 1, menyehatkan spermanya, 2, mengentalkan spermanya, ketiga itu intinya tuh baiklah untuk laki-laki, kurang lebihnya kayak gitulah ya. Kalau lebih jelasnya boleh searching di Google. Dari awal saya ikhtiar promil itu, baik dari awal dari saya menggunakan susu esensis tadi, terus tuh menggunakan Folafit, terus tuh baru menggunakan buah zuriat ini, saya tidak hanya ikhtiar dengan ini saja, saya juga kurang lebih saya tuh ibarat tuh sering mendengarkan kajian-kajian Islam, seperti kurang lebihnya tuh kayak sholawat untuk namanya kita meminta sesuatu yang kita inginkan. Kata orang tuh kan, dengarkanlah surat ini kalau ingin cepat didapat momongan, dengarkanlah sholawat ini kalau ingin dapat momongan, dengarkanlah kajian ini kalau memang ingin cepat hamil. Karena kan kita kan memang kita butuh, namanya juga kita tuh usaha pengen sesuatu, tetapi kembali lagi kepada Allah kapan kita diberikan rezekinya itu. Jangan patah semangat, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan bagi ibu-ibu ataupun mama muda yang belum mempunyai momongan ataupun udah menanti sekian bulan ataupun sekian tahun, jangan putus semangat, tetap berjuang, tetap ikhtiar, baik dari usaha maupun doa. Usahanya itu tidak hanya istrinya saja, tetapi harus suami istri. Dan jika ada mama muda ataupun teman-teman di luar sana yang ingin juga mencoba ikhtiar promil yang saya sebutkan tadi,
mulai dari buah zuriat dan madunya tadi, teman-teman bisa klik link di bawah ya, sudah saya letakkan di deskripsi box bawah ya. Oh iya, satu lagi, jika memang lagi promil itu untuk yang buah zuriat dan madu tadi tuh, jika seandainya nih lagi konsumsi buah zuriat tersebut, kita tiba-tiba di pertengahan minum itu datang haid, jadi minum buah zuriatnya di-stopkan dulu, karena itu tidak boleh ataupun tidak dianjurkan untuk wanita yang lagi haid ataupun lagi hamil. Dan kalau memang kita udah telat haidnya, segeralah tes pack ataupun periksa. Tes pack aja dulu. Kalau memang udah garis 2, itu dianjurkan untuk stop untuk mengkonsumsi buah zuriatnya, karena memang buah zuriat itu tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan ibu hamil, wanita yang sedang haid dan ibu hamil. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga palencara mama muda yang menerapkan ini semoga segera berhasil dan segera diberikan momongan. Semoga ibunya sehat, ayahnya sehat, dan anaknya sehat. Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, comment, and share. Jangan lupa subscribe.